Yang terhormat Sahibul Bait, Ibu Bupati Kabupaten Mandailing Natal beserta keluarga besar, juga ibu-ibu yang telah berkumpul dari mewakili dinas instansi atau masyarakat mungkin. Bapak-bapak juga berhadir di pendopo ini atau di sopo orang kita ini. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan beberapa pengajaran atau pelajaran mengambil dari nama majelis taklim kita, nama dari Ummahatus Sholih. Berarti ibu-ibu soleh lain semua ini kan? Amin. Cuma karena nama ini sudah kita pakai, tentu harus kita faham apa itu Ummahatus Sholihat. Ummahat artinya ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu. As-Sholihah adalah wanita-wanita soleh. Apa itu soleh? Ibu-ibu sekalian, apa itu soleh? Arti soleh itu apa? Baik. Oke, untuk sementara sampai di situ. Arti soleh baik. Tapi setelah ini nanti sesuai dengan arahan dari panitia tadi, Ustaz nanti akan tanya. Makanya harus diingat. Ibu Bupati nanti akan menilai apakah betul jawaban ibu. Mari kita dengarkan. Dalam Al-Quran, kata baik itu bervariasi dan tidak hanya satu. Ada yang pertama namanya, yang paling rendah namanya Toyib. Apa arti Toyib? Baik. Apa beda dengan soleh? Juga artinya baik. Jadi pertama Toyib, yang kedua Khair. Apa arti Khair? Baik. Dua kan? Yang ketiga ada namanya Ma'ruf. Apa arti Ma'ruf? Baik. Baik juga kan? Ma'ruf. Lalu ada yang keempat, namanya Ihsan atau Muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan artinya juga baik. Udah berapa? 4. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Lalu yang kelima ada namanya sholih. Arti sholih tadi sudah dijawab, artinya baik. 5 kan? Lalu ada yang keenam, artinya birrul. Birrul walidain, artinya berbuat baik. Jadi apa beda keenam kata ini dalam Quran? Allah sebutkan, inilah yang ingin kami sampaikan. Karena memang ibunda sekalian sudah memilih nama majelis ini dengan Ummahatus Sholihah. Pertama Thayyib. Arti Thayyib adalah baik secara fisik. Bendanya baik. Pada Quran akan kita temukan kata Allah, Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang baik-baik. Maksud baik itu adalah fisiknya baik. Yang dimaksud fisik baik, ini ada kue. Mudah-mudahan akan kebagian. Panitia akan kebagian semua ini nanti ibu-ibu ini kan. Jangan sampai Ustaz tunjukkan rupanya ada yang kebagian. Ya. Ini baik atau tidak? Baik. Fisiknya baik. Tapi mohon maaf ibu sekalian, ini bungkusnya plastik, ini enggak baik dimakan. Jangan nanti ada yang makan. Kuenya yang baik kan? Jadi itu dia kuenya yang baik, bahasa Arabnya Thayyib. Belum tentu dia halal, belum tentu halal itu baik buat dirimu. Seseorang sudah terkena penyakit hipertensi, darah tinggi, lewat sate kambing Madura, jangan dibeli. Kenapa? Walaupun dia halal, tidak baik buat dirimu. Itulah makna Thayyib. Fisiknya baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ummahatus Sholihat, artinya ibu-ibu yang baik, pertama dia harus menjaga fisiknya baik. Saya yakin, percaya sebelum datang ke pendopo, apalagi tahu akan bertemu dengan ibu bupati, akan mandi dengan bagus, berdandan dengan baik, memakai baju yang rapi. Karena kita menjaga fisik kita baik, itu sunnatullah.
Itu perintah agama, namanya toib. Jadi jaga fisikmu, jangan sampai datang ke rumah dinas gak mandi, bisa jadi kabur nanti orang di sebelah. Nah bau anak buruan dia kan, mau sagak loh. Jadi harus dijaga fisik kita. Fisik ini adalah alatmu untuk beribadah kepada Allah. Ini titipan. Kalau fisik dijaga dengan baik, maka ibadah akan lancar. Tapi ibu kalau tidak menjaga fisik dengan baik, mudah terkena penyakit. Kena hujan, ibu sudah kena flu influenza. Artinya ibadah kita kan akan berkurang. Maka jaga fisikmu. Jangan kita menyangka Islam ini kumuh, Islam ini kotor. Bukan. Islam ini bersih. Islam ini menyuruh orang-orang Islam untuk menjaga fisiknya. Bahkan walaupun dengan keterbatasan fasilitas. Kalau sekarang kan ini ibu-ibu yang lain ini mungkin bukan ummahatus sholihat kan? Kalau ibu-ibu baik ini insya Allah baik. Tapi kan ada ibu-ibu lain justru berlebihan dalam berhias. Bayangkan satu tasnya itu isinya semuanya kosmetik. Ada spesial untuk gunting kukunya, ada untuk kuteknya lagi kan, hand body kakinya, lain lagi untuk sabun mandinya, sampai ke kepala, lain lagi samponya, lain lagi apa namanya ini, untuk pelembut rambutnya lagi kan, lain lagi untuk sabun mukanya, lain lagi odolnya. Jadi kalau di total semua ada hampir 2 juta satu kotak itu hanya untuk kosmetik. Itu berlebihan. Kalau orang dulu terbatas fasilitasnya, tapi mereka menjaga fisik mereka akan tetap baik. Orang-orang tua kita dahulu berangkat ke sungai, berangkat ke tapian, mandersa, bukan bawa sabun karena belum ada orang jual sabun, belum bawa sikat gigi, belum ada orang jual sikat gigi. Apa yang di pinggir sungai itu rumput-rumput, bahasa Mandailing sisongal, dia ambil sisongal, rek, nah itu yang dari sikat gigi. Yang penting kan jaga fisik. Nah untuk sampo mereka ambil buah mengkudu itu yang sudah matang, karena sekarang kan sudah dibuat sampo mengkudu. Memang itulah sampo orang dulu. Segala kutu, gomit, lizamat semua kan? Gara-gara mengkudu ini jauh dari penyakit kepala, penyakit kulit. Karena ada dulu penyakit di Mandailing, penyakit kepala namanya penyakit bortu kan? Mau patah sisir gara-gara itu kan? Harus dioles dengan minyak dan baru bisa disisir. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jagalah fisikmu, karena hanya inilah modalmu beribadah kepada Allah. Kalau fisikmu tidak dijaga, ibadahmu akan berkurang. Maka apa yang akan kita bawa di hadapan Allah? Quran mengajarkan fankihu ma taba lakum. Laki-laki itu disuruh mencari mana yang benar, fisiknya yang benar. Atau dari tubuh perempuan itu apa yang menarik buat si lelaki, itulah yang akan menjadi pilihan. Jadi arti toib itu baik Pak Ustaz, memang hanya cuma dilahu itu bang toib itu yang tak baik. Sudah 3 kali puasa enggak pulang-pulang kan, cuma itu yang tak baik. Arti toib itu baik, nah, itu yang pertama, jaga fisikmu. Makanan fisiknya, bendanya baik, minuman baik, menarik. Apa lagi? Tubuh juga dijaga baik. Itu kebaikan dalam bentuk fisik. Toib bahasa Arab. Yang kedua apa tadi? Yang kedua khair. Bismillah. Khair artinya adalah kebaikan dalam bentuk sifat. Sifat baik bahasa Arabnya khair. Sifat itu kan yang melekat dalam tubuh kita, atau yang berada melekat dalam satu benda, itu khair. Bahasa Arabnya khair, baik. Ibu bertemu dengan orang yang lebih tua, menegurnya, Bu, Pak, Angkang, Eda, bertutur kata, berarti ibu punya sifat khair, artinya baik. Kalau tadi toib, badan kita dijaga, mandilah, berhiaslah, berdandanlah. Kalau khair, sifat kita baik.
Lalu apa beda dengan ma'ruf? Kalau ma'ruf sikap, kalau khair sifat, ma'ruf sikap. Ada jiran tetangga kita sedang dirawat di rumah sakit. Bagaimana sikap? Kita menjenguknya, kita bawa kue, kita bawa makanan. Itu bahasa Arabnya ma'ruf. Ada di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal meninggal. Bagaimana sikapmu? Apakah kita ikut ke sana untuk bertaksiah, untuk melayat? Itu ma'ruf. Maka Quran mengajarkan wal takum minkum ummatun yad'una, mengajak orang kepada kebaikan, yad'una ilal khair wa ya'muruna, menyuruh orang untuk berbuat baik. Apa beda mengajak orang kepada khair dengan menyuruh orang berbuat makruf? Itu dua hal yang berbeda. Kalau mengajak orang dengan khair, sifatmu baik, ngomonglah bagus-bagus, ajak dia dengan kalimat yang santun, jangan menyinggung perasaan. Yad'una ilal khair, mengajak orang dengan sifat baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh orang dengan cara yang makruf, artinya juga sikap baik. Jangan memukul, jangan juga menghantamnya atau melemparinya. Itu sikap. Bagaimana sikapmu terhadap masyarakatmu sehingga Islam itu diterima oleh khalayak ramai. Berkata-kata kita baik, dalam bersikap pun kita baik. Bahkan Rasulullah itu dikisahkan kepada orang yang membencinya, orang yang memusuhinya, dia juga tetap bersikap baik. Lewat Nabi, dia meludah dari jendela. Rasulullah memang kesal, tidak terima, tapi tidak bisa marah karena dia Nabi dan Rasul. Setiap hari diludahi oleh si Yahudi. Suatu saat Rasulullah heran, kenapa si Yahudi tidak lagi meludahinya setiap lewat. Maka Rasulullah mengunjunginya, rupanya dia sakit, dibawa oleh baginda Nabi beberapa bungkus makanan. Itu kan sikap baik. Walaupun kita tidak bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan, paling tidak doakan dia menjadi orang baik. Itu sikap. Jangan justru melaknat atau mendoakan dia agar celaka. Itu namanya ma'ruf. Allah menyuruh kita wa ya'muruna, atau yang disebut dengan amar ma'ruf, menyuruh orang kepada sikap baik. Tapi kalau mengajak dengan sifat baik, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi inilah yang ketiga. Ma'ruf ini dalam bahasa kita lebih tepatnya adalah patut, layak, semestinya. Itulah ma'ruf. Misal kita ini kan dalam berbusana muslim dan muslimah, tidak hanya cukup menutup aurat, tapi harus layak dan patut. Kira-kira layak enggak kita pakai pakaian itu? Patutkah kita kenakan? Maka itu disebut dengan ma'ruf. Ini kan ibu-ibu usia sudah 70 tahun, dia sudah usia lansia, sangat tua, uban sudah penuh, rambutnya semua sudah putih, berangkat datang ke pengajian karena mau bertemu dengan ibu bupati, ini harus berpenampilan cantik. Diolahnya lah, diolahnya lah alise kan. Ambilnya pisau cukur bapak itu di rumah. Usia 70 tahun kan, tangan sudah gemetaran. Kelewatan, gundul habis semua sebenarnya. Tengok di kaca, gawat ini dah hilang segala habis kan. Pikir-pikir biar bagus-bagus dicukur dua-duanya. Nggak mungkin sebelah ada sebelah hilang. Dicukurnya dua-dua. Botak sudah alis ini. Ini kayak hantu sudah hantu ini, pikirnya kan. Rupanya bapak ini nyimpan spidol karena suaminya pengurus masjid, bawa spidol kan, warna hitam. Dibuatnya lah, diukirnya lisen spidol. Rupanya siap pengajian ada cara makan. Gulanya padas sekali, kena kari kambing pula kan, nggak ada kipas di pendopo.
beringat berjujuran, mengalir ke hadis itu adalah belepotan, hitam-hitam pipi nenek-nenek ini. Semua orang pada ketawa. Kenapa mereka ketawa? Dia nggak sadar hadisnya sudah tutup kan? Kira-kira seusia itu 70 tahun 80 tahun berhias berlebihan seperti itu layak atau tidak? Tidak layak. Namanya makruh. Masa celana anak gadis dipakainya dia udah nenek-nenek kan? Nah, itu dah makruh. Bahasa Arab simpel mengatakan makruh itu menyuruh orang berbuat sikap baik, maksudnya layak dan patuh. Dalam bertutur kata juga sama. Kita kan di kampung-kampung ini biasa panggil orang tua ayah, ibu, papa, mama. Tapi sesuaikanlah dengan keadaan dan kondisi. Ini tinggal di kampung, bekerja cuma serabutan, mencuci pakaian kurang, bukan merendahkan maksudnya. Tapi sesuaikanlah kebaikan itu dalam kehidupanmu menurut porsinya, asas proporsional. Ini makan saja sulit, makan biasanya sambal terasi, masa dia suruh anaknya manggil dia papa mama, papa mama kan? Ulang bapaknya dari dalam, papa minta jajan pak, tidak layak. Namanya makruh. Jadi baik itu harus disesuaikan dengan bagaimana porsi kita. Kalau ibu kepala dinas atau suami kepala dinas, kepala badan, kapak wajah, kan sesuai. Jangan pula merendahkan. Ada kisah begini, pakaian ini tidak hanya sebagai menutup aurat, dia juga harus makruh, layak dan patut. Baru-baru keluar jubah atau gamis, ini bapak tidak mengandalkan baru keluar jubah atau gamis. Dulu kan imam-imam di kampung kan nggak pakai gamis, pakai sarung, namanya sarungan. Pulang dari hajat orang bawa ulet-ulet gamis, jubah, dikasihlah sama imam yang udah tua ini, dipakainya sholat. Pulang sholat isya, rupanya dia sudah menggantungkan. Kalau rumah dulu ada rumah itu kantornya kan orang dulu, digantungkanlah jubahnya ini di kantor itu atau di ruang tamu rumahnya ini. Di pagi hari karena mungkin kecapean terlambat dia bangun, azan sudah selesai, orang sedang sholat di situ dia baru bangun. Buru-buru dia ambil, dia sorongkanlah jubah yang digantungkannya tadi malam Isra, berangkat ke masjid. Orang sudah siap sholat subuh. Majulah bapak imam ini ke depan, saf, lurus dan rapat. Makmum pada ketawa, penasaran ibu-ibu diintip dari balik tirai, mereka juga ketawa. Kenapa mereka ketawa? Pikir si imam tengok badannya, rupanya dastir bininya yang dipakainya warna pink, ada rendahnya di bawah, koyak pula di belakang. Coba kalau ibu jadi makmum, kira-kira khusyuk tidak sholat imam begitu? Batalkah sholat dengan imamnya pakai daster? Tidak batal, ya kan Pak Ustaz? Karena dia menutup aurat. Tapi kan tidak makruh. Masa imamnya pakai daster bininya kan? Kita ini berpakaian bukan hanya menutup aurat, tapi juga harus makruh, layak dan patut. Yang pakai peci pasti bapak-bapak, yang pakai lobe pasti bapak-bapak, yang ibu-ibu pakai jilbab, pakai kerudung. Kira-kira bolehkah tidak bapak-bapak pakai jilbab, pakai kerudung? Tidak boleh, karena tidak makruh. Jangan sampai datang ustaznya berjenggot, berkomis, tapi pakai kerudung, pakai jilbab, itu gawat kan? Nah inilah Bapak Ibu sekalian, makna kenapa sering Allah sebutkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menyuruh orang bersikap baik, bukan ingin menyiksanya, bukan menghantam, melemparinya, bukan. Bagaimana sikap dia melihat ada kemungkaran, bagaimana sikap dia melihat ada yang salah, bagaimana sikap dia terhadap hal-hal yang menyalahi aturan bernegara. Apabila tiga-tiga ini dilakukan, thayyib, fisik dijaga, khair, dia bersifat baik, ma'ruf, dia bersikap baik,
dilakukan semata-mata karena Allah, disebut kebaikan itu dengan ihsan. Beramallah seolah kau melihat Allah. Ketika kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Itu ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Nah, fisik dijaga, kita berhias, kita berdandan, ibu-ibu sekalian merawat badan, niatnya adalah lillahi ta'ala. Itu ihsan. Dia berkata, bertutur kata kepada orang, dia sopan, dia baik bertemu orang lain, dilakukan itu mengharapkan keridhaan Allah, itu ihsan. Dia bersikap baik, ada orang sakit, ada orang meninggal, ada orang butuh bantuannya, dia bantu dengan niat lillahi ta'ala, itu ihsan. Jadi tiga ini dikumpulkan tiga-tiganya dalam diri kita, maka kita ini disebut dengan ihsan. Dan Allah cinta dengan orang-orang seperti itu. Kalau dilakukan ihsan ini, 4 sudah kan sama dengan solih dan solihah. Berarti orang non-muslim tidak bisa solih. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa beramal berbuat baik lillahi ta'ala. Itulah ihsan tadi akan kurang. Ada orang non-muslim, makanannya baik, dia berpenampilan baik, namanya orang vegetarian, dia tidak memakan yang berdarah, kan sayur buah-buahan yang dia makan, berarti dia thayyib. Lalu dia baik, dia ramah pada kita, padahal dia non-muslim, kita berjiran, tidak pernah dia menyiksa menyakiti kita. Lalu dia ma'ruf, sikap dia juga baik. Kalau kebetulan nakalan, sengaja dia bingkiskan misalnya makanannya, atau dia kasih kita angpau, sikap dia baik. Tapi yang keempat kan dia tidak punya, dilakukan semata-mata karena Allah, itu yang tak mereka punya. Biasanya ini disebut dengan niat membawa hoki, dagangannya makin laris kalau dia makin baik sama ibu, bukan lillahi ta'ala. Niatnya kan dunia, maka tidak mungkin, sekali lagi banyak sekali orang non-muslim itu disebut dengan solih dan solihah. Maka pengajian ummahatus solihat semuanya adalah wanita muslimah. Atau ada yang non-muslim anggota? Tidak, karena solihat dia harus ihsan. Udah berapa? Hati-hati, harus diingat, karena ibu bupati dan yang menilai di kata panitia. Lalu yang terakhir, ada namanya kebaikan, dalam bahasa Arab disebut dengan birrun. Kalau disandarkan kepada Allah, lan tanalul birra, tidaklah dianggap sebuah kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ada orang dia rajin ke timur, rajin ke barat, dia arahkan wajah, maksudnya dia baik kepada masyarakat. Itu bukan kebaikan, kata Allah. Maksudnya ada orang meninggal dia hadir, ada pesta dia datang, saking rajinnya tiap hari dia pakai lobe, pakai kopiah. Ditanya sama temannya, bos mau kemana bos, mau kemana bro? Mau nengok orang meninggal. Di mana orang meninggal? Belum tahu, inilah masih nyari-nyari. Itu kan saking rajinnya, orang meninggal pun dicari biar dia bisa melayani. Itu bukan kebaikan. Jadi kebaikan yang dimaksud itu adalah birrun. Laisal birrun, bukan kebaikan dalam bentuk ma'ruf. Kalau dia ke pesta atau orang meninggal dia hadir, itu benar ma'ruf. Tapi kan kalimatnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi. Tapi birrun itu, kebaikan yang dimaksud adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah kan tidak cukup sehari, 2 hari. Selama kita hidup harus beriman kepada Allah. Artinya birrun sama dengan kebaikan yang dilakukan terus menerus. Kalau kita lakukan terus menerus, tidak pandang masa waktu, itu namanya birrun.
Kepada Allah kita harus birrul. Kalau dikaitkan kepada kedua orang tua, jadilah kalimatnya birrul walidain. Berbuat baik kepada ibu bapa tidak cukup hanya sekali. Dengan mentang-mentang ibu jual tanah warisan dijual, duitnya sebagian bagi kepada orang tua. Setelah itu enggak pernah lagi ngasih. Lantas dia ngomong sama saudara-saudaranya yang lain, saya sudah cukup baik sama orang tua kita. Waktu saya jual tanah yang di sana ataupun yang di sana, 5 juta saya kasih sama ibu kita. Habis itu enggak pernah lagi. Lantas dia menganggap dirinya baik, anak berbakti. Tidak pantas dia menganggap berbakti. Kenapa? Karena birrul walidain, selama kita hidup, orang tua itu adalah tempat kita berbuat baik kepada mereka. Tidak bisa hanya sekali. Jangan cuma ngasih sekali baju, pakaian baru, habis itu kita menganggap baik. Karena birrul adalah kebaikan yang dilakukan terus menerus. Jadi inilah susunan atau padanan kata dalam Al-Quran. Kalau kita pilih tadi, ibu-ibu tadi kan sudah pilih nama majelis taklim kita ini, Ummahatus Sholihat, ibu-ibu yang baik. Berarti syarat utama datang majelis ke pengajian harus mati. Maunya ini ibu bupati dibuat X-ray-nya di pintu masuk, yang nggak mandi nggak bisa lewat kan? Karena itu thayyib. Menjaga fisik ini adalah perintah. Karena kita Ummahatus Sholihat tadi, kalau baju dia kurang bagus atau baju dia ini kurang baru, lewatkan aja lah. Tapi kalau sempat nggak mandi kan gawat ini kan. Jadi rawatlah dulu, itu syarat pertama thayyib. Kalau Ummahatus Sholihat. Yang kedua dia harus thayyib. Jangan sampai setiap dia datang nggak ada diam sampai pulang. Nggak ada ramah tamahnya dengan orang. Manfaat kita berkumpul. Ibu-ibu kan datang, kalau nggak salah itu kata bagian kesalan tadi, setiap hari Kamis kan sekali dalam sepekan. Harusnya makin sering datang kemari, makin banyak teman, makin banyak relasi silaturahim terhubung. Itulah fayudah. Jadi jangan sampai ada orang datang kemari dia nggak ada ngomong, nggak ada cakap, sampai pulang dia. Sampai-sampai dia terkena penyakit, namanya ada penyakit jamur di mulutnya. Entah apa penyakit ini. Ada panas lip di atas, panas dalam lagi. Ada sejenis jamur penyakit di mulutnya. Ditanya dokter ini, ibu, kenapa bisa jamuran mulut ibu? Ibu salah makan tidak? Rupanya ibu ini jarang ngomong sama orang, kan sampai jamuran mulutnya, kan payah ya. Adapun yang agak lucu, orang melawak dia diam aja. Ada yang sedih dia diam aja kan. Itu bukan khair. Khair itu bersifat baiklah. Karena Allah lah yang membuatmu bisa menangis dan tertawa. Dalam surah Az-Zariyat Allah sebutkan ini. Allah yang buat kita bisa tertawa, bisa menangis. Maka kalau ada kadang-kadang kan di televisi ada adegan sedih, kita terbawa suasana ikut nangis. Tapi lewat setelah itu yang lucu kita ikut tertawa. Itu manusiawi. Kalau sekarang kan lewat handphone. Sekarang sebentar orang tertawa, sebentar menangis. Itulah pengaruh handphone ini. Tiba-tiba dia udah menangis, sudah itu kakak, dia udah menampar kakinya, kan? Saking lucunya. Yang membuat kita bisa tertawa menangis itu adalah Allah dalam surah Az-Zariyat. Karena ada makhluk tidak bisa tertawa, hanya bisa menangis. Namanya unta. Unta tidak akan pernah tertawa, dia hanya pandai menangis. Tapi sebaliknya ada hewan, dia hanya pandai tertawa, tidak bisa menangis. Namanya nyetmo, monyet, monkey, dalam bahasa Mandailing boda. Satu-satunya hewan, mohon maaf, yang mengalami menstruasi setiap bulan hanya itu, monyet. Tapi bukan kera, bukan cek-cek, bukan bulan, kan? Monyet, boda, setiap bulan dia menstruasi. Kalau yang betina, kalau jantan tidak. Itu hewan hanya bisa tertawa, tidak bisa menangis. Bahkan anaknya mati, pasangannya mati, dia tetap tertawa terbahak-bahak.
digoyang, diuntuli, ditaruh beriman, padahal dia sudah ditimpa musibah. Itulah. Jadi silakan ibu pilih. Ibu kebanyakan nangis berarti unta. Kalau ibu kebanyakan ketawa, ibu yang jawab, bukan saya kan. Jadi dua-dua ini adalah sifat kita. Orang tua kita meninggal dunia, kita terbawa haru, kita ikut sedih karena mereka sudah meninggal dunia, kita doakan, kita terbawa suasana sedih perasaan. Itu wajar, manusiawi. Jadi jangan sampai kita ini menahan diri sehingga kebaikan itu berkurang dari kita. Makna khairkan, berdialoglah, berdiskusilah, tegur sapa. Itulah gunanya kita berkumpul sekali sepekan di sini agar kebaikan itu semakin melebar. Makhluk tadi juga sama, agar sikap kita melihat teman bersalah, bagaimana cara menasihatinya, bagaimana cara meluruskannya, jangan mempermalukannya, jangan menghinanya di hadapan orang banyak. Nasihatilah dengan cara yang layak dan pas syaratnya kan tadi makhluk. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua kebaikan-kebaikan ini ada tempat-tempatnya, ada porsi masing-masing. Dan kita dalam berdoa kepada Allah senantiasa memilih ihsan tadi, memilih ihsan. Maka akan kita dapati dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah, kalau nama ustadznya inti Hasan, Hasan, ihsan, muhsin, ini adalah kebaikan yang dilakukan karena Allah tadi. Dan kita berharap dalam doa yang Allah abadikan pada Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita berharap kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksud itu? Kebaikan yang berimbas dunia dan akhirat, kita mendapatkan manfaat darinya. Itu yang kita mohonkan kepada Allah. Tapi ada orang pada surah Al-Baqarah juga ayat 200. Kalau tadi Rabbana atina fid dunya hasanah 201, ayat sebelumnya ada sebagian di antara kita manusia yang hanya berdoa kebaikan di dunia. Dia hanya mengharap kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Namun di akhirat dia tidak mengharapkan apa-apa. Nah, orang-orang seperti ini misalnya dia sholat duha, niat dia apa? Agar dagangannya laris, agar urusannya lancar. Dunia dia berharap balasan, akhirat tidak diminta. Itu Al-Baqarah ayat 200. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kenapa ibu sholat tahajud? Saya punya hajat. Terus berapa rakaat ibu buat tahajud? 8 tambah 3 11. Setiap malam ibu tadi ya. Apa yang ibu mintakan? Itulah, bapak kan sedang dipromosikan. Nah, apa dia ini menunjuk? Makanya saya tiap malam tahajud. Terus hasilnya bagaimana? Alhamdulillah sudah kesampaian, sekarang sudah kepala dinas. Niat dia tahajud adalah mendapatkan dunia, Allah berikan. Tapi jangan menuntut balasan pahala dari tahajud yang mau lakukan. Nah, itu Al-Baqarah ayat 200. Maka bagusnya 201, doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi arti hasanah di situ adalah kumpulan kata tadi. Dia thayyib, menjaga fisiknya baik, dia bersifat baik, dia bersikap baik, dilakukan ini semata-mata lillahi ta'ala. Kan itulah ihsan. Nah, itulah hasanah yang kita doakan. Jadi arti hasanah itu baik. Jangan sampai ada salah paham. Berangkat dia haji kemarin, bininya dua-duanya dia bawa. Satu namanya si Hasanah, yang miliki dua namanya Fatimah. Doa tawaf itu kan mulai dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Cemburu si Fatimah yang muda, bang, abang dari tadi sudah 5 kali tawaf putaran, ini tinggal 2. Yang abang doakan dunia sama si Hasan, nah akhirat juga sama Hasan, kapan sama saya, kata si Fatimah. Oke lah, saya doakan. Di rumahnya doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ya kacau sholat, kacau ibadah itu kan, kacau doanya. Jadi arti hasanah itu baik, bukan nama orang. Jadi jangan sampai ibu juga salah memahami. Doakanlah kepada Allah setiap waktu, setiap momen, dalam kesempatan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita tidak bermohon dimasukkan ke dalam surga, kita hanya berharap agar Allah jauhkan kita dari azab neraka. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan manfaat dari majelis taklim ini, atau barokah dari perkumpulan kita ini, dibalas dunia dan akhirat, dan bisa menjadi benteng pertahanan kita terhindar dari azab neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang dipesankan, kurang seperempat jam Pak Ustaz ada diskusi. Dipersilakan pada tahu ada Bapak sekalian yang ingin bertanya sebelum ustaznya yang nanya. Kalau ustaznya yang nanya, katanya bupati nanti yang menilai.